itu sudah 9 tahun lebih. Ya, alhamdulillah sudah 9 tahun ya dari awal itu di tahun 2015 kalau 2015-2016. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 9 tahun lebih meniti karir dan alhamdulillah sudah 9 tahun lebih. ya hampir alhamdulillah. Nah, ini suatu beban juga buat kita untuk bisa bertahan di dunia entertain tuh. Sama halnya sama teman-teman juga. Teman-teman berusaha untuk mencari pekerjaan, kita untuk mempertahankannya juga punya strategi sendiri gitu. Dan alhamdulillah kita pun juga dulunya, kita flashback dulu aja ya. Dulunya alhamdulillah tuh cita-cita pertama banget tuh pengennya menjadi guru olahraga. Kita udah planning tuh di awal sama teman-teman kita ya. Nanti kita ngekosnya di sini ya di Medan ya gitu, karena kuliah dari Medan ke kampung itu cukup lumayan jauh jaraknya. Nah itu udah janjian duluan tuh sama teman kita sebelum tamat kuliah. Tapi qadarullah, alhamdulillah ada kompetisi ini Dangdut Academy, kita mencoba lah untuk memberanikan diri, padahal di bidangnya pun tidak. Ya, bukan di bidang kita. Karena guru pengennya cita-citanya jadi guru olahraga ya, tapi tiba-tiba kita ikut event pencarian bakat nih. Jadi alhamdulillah qadarullah kita coba terus pada tahun 2015 itu alhamdulillah kita ngantri, dan begitu panjangnya ngantri 3.000 peserta lebih yang ikut audisi waktu itu. Alhamdulillah kita diantaranya. Dan setelah kompetisi juga kita minder banget nih, pengalaman juga nih. Jadi minder banget, teman-teman udah dari kecil udah pada nyanyi, teman-teman yang lain udah pada jadi kori ya, pokoknya terkenal di kampungnya masing-masing lah, punya bakat, sedangkan kita tidak ada bakat sama sekali. Hanya bisa main gitar sedikit-sedikit, terus nyanyi di depan kelas pun itu jarang ya. Dan kita karena berdua jadi suatu jualan juga ya, nilai jual juga. Jadi yang dikenalnya kembarnya pada waktu itu. Setelah terjun, mau nggak mau harus kita gelutin, mau nggak mau ya kita harus ikhtiar gitu. Jadi pada saat itu teman-teman pada tidur, kita udah pada bangun ya gitu. Ya. Jadi kita bangun tuh di awal subuh banget, latihan vokal. Kita tuh butuh menghafal lagu ya. Terus menghafal lagu juga. Kita bukan penyanyi dangdut dan memang benar-benar bukan di bidang itu, jadi butuh perpustakaan lagu tuh harus banyak gitu ya. Jadi harus menghafal pada saat itu. Dan itu bebannya kita jadi pada saat itu bebannya ngafalin. Udah gitu belum lagi grogi di atas panggung, tapi karena memang sudah terjun ya, udah kepalang tanggung, jadi mau nggak mau tuh kita harus udah diseluruhin aja langsung kalian. Nah udahlah, untungnya kita tuh berdua dan saling ada yang down, jadi ada yang semangati. Jadi butuh yang namanya partner juga nih teman-teman. Mungkin ada teman-teman untuk motivasi juga sama rekan kerjanya atau pengen cari kerjanya, harus bareng juga nih biar supaya termotivasi juga. Kadang ada di saatnya kita itu kendor ya untuk semangatnya, jadi ada yang memicu juga gitu sih. Itu sih kurang lebih gitulah perjalanannya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah 9 tahun berkarir, pengennya sampai 20 tahun. Jadi kita prinsipnya pengen jangan dunia entertain yang meninggalkan kita, akan tetapi kita yang meninggalkan entertain gitu. Jadi maksudnya seperti apa kok gitu Kak? Jadi kalau dunia entertain yang meninggalkan kita, berarti kita yang udah gak laku lagi gitu. Berarti kita yang belum ada persiapan ya. Nah kalau kita yang meninggalkan dunia entertain, berarti kita sudah siap dengan planning yang kita miliki. Misal usaha apa, terus kalaupun dunia entertain kita sudah memutuskan tahun berapa kita harus meninggalkan dunia entertain. Jadi misalnya oke, kayaknya aku cukup nih 2, 3 sampai 40 tahun berkarir di dunia entertain. Sekarang aku pengen fokus berkeluarga, fokus nikmatin hasilnya, terus berbisnis yang benar gitu, berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu. Jadi kita yang memutuskan untuk oke, kayaknya sudah cukup di dunia entertain gitu. Jadi kita punya prinsip seperti itu. Makanya sampai saat ini juga kita tetap kalau menyanyi tetap aja terus menyanyi, latihan setiap minggu pasti latihan di Mama ya. Terus di luar dari bidang nyanyi kita juga coba untuk di bina raga juga. Alhamdulillah. Sebenarnya kita tuh out the box semua ya. Kemampuan memang ada kemampuan satu. Teman-teman tuh harus punya satu kemampuan yang mungkin fokus di bidang mana. Mungkin itu kemungkinan besar itu akan lebih berhasil ya daripada yang
tidak fokus mocok sana mocok sini gitu istilahnya. Coba-coba boleh kita coba-coba, tapi sebisa mungkin itu ada satu fokusnya di mana gitu. Nah, kalau untuk Iki Ido sendiri, alhamdulillah kan kita di dunia entertaining, walaupun di awal mungkin planningnya jauh, dan alhamdulillah kita sudah kecimpung nyanyi dan udah cukup lama juga, udah hampir 9 tahun ya sudah, mungkin itu jadi ladang utama untuk berpenghasilan ya. Ya, terus kita kalau memang mau untuk di bidang lain, boleh kita coba aja, asalkan kita tuh ringan tangan aja sih ya. Udah gitu selagi kita ada peluang untuk mencoba, ya kenapa enggak. Dari kita tuh pernah menjadi host inbox juga, belum ada pernah pengalaman Jadi host untuk RRI juga, radio RRI penyiar. selama 2 tahun ya. Ada peluang, ada tawaran, sikat aja gitu. Sambil kita tuh untuk belajar gitu teman-teman. Jadi selama ini yang Iki Ido dapat itu pembelajaran itu dari pengalaman itu sendiri yang kita ambil sih. Nah, banyak lagi hal-hal yang lain yang gagal juga banyak sih. Jadi bukan hanya nyanyi doang, tapi usaha-usaha yang kita coba akhirnya tutup langsung begitu juga sering banget. Cuman tidak di follow up aja sama media. Jadi dan tapi itu jadi pembelajaran yang berharga juga ketika kita gagal, di mana kendalanya gitu. Oh, ternyata ketika kegagalan itu jaraknya itu jauh, misalkan usaha ya yang kita alami itu cukup jauh. Waktu itu kita buka usaha itu di daerah Majalengka, dan itu sekitar 6 jam 7 jam dari Jakarta. Jadi mungkin kendala di situ, terus kontrolnya juga kurang. Nah, di situ kita belajar, oh ternyata usaha itu nggak bisa ditinggal, oh usaha itu nggak bisa begitu dibangun ya udah kita nerima penghasilan nggak bisa. Berarti autopilot gitu ya, ya. jadi sebisa mungkin usaha yang kita gelutin itu harus dekat dan bisa dipantau. Nah, di situ tuh yang kita sering belajar tuh ya, dari pengalaman baik itu pengalaman yang mungkin ada tawaran langsung kita sikat hajar, udah gitu pengalaman yang mungkin jauh dari yang kemampuan kita coba-coba, alhamdulillah ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Tapi fokus utama itu tetap yang namanya di bidangnya jangan ditinggalin. Kalau itu pendapat dari saudara-saudara kita juga sih, keluarga kita gitu. Ya, pada dasarnya kita sharing di sini adalah kita pengen teman-temannya tanpa mengalami hal yang mungkin kegagalan, jadi bisa belajar sama pengalaman orang lain. Jangan harus mengalami dulu baru bisa belajar, tapi belajar melalui pengalaman orang lain itu lebih baik. Yes. Itu sih. Oke, mungkin cukup ya dari Iki Ido. Kalau mungkin masalah pribadi nanti Takutnya ngantuk kan teman-teman. Dari tadi ya, dari jam berapa teman-teman ya? Dari jam 9 ya? Oh iya kita mulai tadi dari jam 9 nih Kak, dengan Masya sudah Allah. ada 5 perusahaan yang presentasi gitu. Jadi sekarang itu kayak momentum yang cari-cari inspirasi gitu, bersama guest star kita kali ini di siang hari ini, yaitu Kak Iki dan Kak Ido. Seperti itu. Ini udah ada pertanyaan juga dari teman-teman. Nanti aku bacain 2 pertanyaan dulu, kemudian nanti ada salah satu temanku yang mau bertanya secara langsung gitu Kak. Boleh ya? Baik, pertanyaan pertama adalah dari Kak Naditya. Pertanyaannya, Kak, bisa diceritakan nggak perjalanan kakak sewaktu kakak masuk The Academy? Dulu soalnya mamaku suka banget nonton acara televisi itu. Wah, kayaknya ini lagi nge-zoom bareng mamanya nih. ya, pengalaman di Dangdut Academy ya. Itu tadi mulai berkarir dari tahun 2016. Itulah mengikuti ajang kompetisi yang namanya Dangdut Academy. Alhamdulillah itu yang kedua ya gitu ya pada saat itu. Dan pada masa itu Dangdut Academy yang kedua itu yang audiensnya sangat banyak banget di seluruh Indonesia, dan kita itu tidak masuk dari kategori 10 besar, nggak masuk. Jadi 10 besar plus satu. Satunya itu apa? Favorit. Alhamdulillah pas begitu Iki Ido nampil MBM, namanya di MBM itu minute by minute itu. Jadi share ratingnya pas begitu Iki Ido nyanyi itu alhamdulillah banyak yang nonton adik, banyak yang bagus gitu. Jadi itulah yang membuat kita bertahan, tidak luput dari doa orang tua ya, terus ibadah juga itu memang harus selalu kita libatkan. Kita yakin bahwasanya rezeki itu sudah ada yang nakar gitu. Jadi tinggal lagi ya, misal itu gelas itu minum airnya buat kita, tapi kalau nggak ada ikhtiar kita buat ngambil
buka tutupnya dan masukin ke mulut kita, ya nggak jadi milik kita gitu. Makanya ada ikhtiar yang kita lakukan. Ya itulah. Tapi sebelum itu teman-teman, bukan kita untuk membanggakan diri bahwa saya sholat jauh lebih baik, tidak. Tapi apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan mungkin menjadi suatu motivasi buat teman-teman semuanya gitu, untuk mencoba lah apa yang jalur yang kita coba gitu. Padahal kalau ngelihat dari nalar kita sendiri kayaknya nggak mungkin kita untuk bisa berada di TV waktu itu, karena 7 kota yang dicoba untuk diaudisiin itu pada saat itu, kota pertama itu adalah kota Medan. Nah, di sela-sela kota berikutnya itu kita disuruh sama orang tua kita sholat duhanya jangan tinggal. Kalau bisa sholat tahajud sekali-sekali ya nggak masalah lah, kalau memang mampu untuk bangun malam gitu. Tapi kalau sebisa mungkin itu duha jangan pernah ditinggal. Dan alhamdulillah itu karena udah wasilah dari orang tua tadi, untuk sholat duhanya jangan tinggal. Jadi sekarang yang kita nikmatin ya deh, kayaknya terkumpul tuh sekarang tuh rezeki tuh alhamdulillah ngalir banget gitu. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin punya keyakinan yang berbeda, mungkin ada amalan-amalan tertentu yang mungkin bisa memperlancar rezeki lagi lah gitu. Banyak seperti itu sih, kurang lebihnya perjalanan karir seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya dari Kak Zian. Kak, waktu itu kan banyak banget nih ya yang mengikuti audisi dari The Academy nih, termasuk Kakak juga. Nah, bagaimana strategi Kakak dalam menjaga relevansi di tengah banyaknya kompetensi dan pesaing peserta lain? Maksudnya untuk bisa bertahan di entertain gitu ya sampai saat ini gitu. Betul. Yang pertama itu adalah attitude terhadap semuanya, baik itu dia di atas kita, apalagi harus dihormatin banget, apalagi itu di bawahan kita, apalagi itu OB ya. Pada saat itu kan banyak banget OB di sana tuh, harus kita hormati juga, jangan dipilah-pilih. Nah, itu attitude yang harus benar-benar dijaga. Terus kedua, kualitas vokal kita terus harus latihan, walaupun memang mungkin kerasa bagus dan wah aku mampu, aku bisa, tapi jangan sampai egonya kita tuh mengalahkan namanya kemampuan kita, membuat orang ilfil, apaan sih gitu. Jadi benar-benar yang namanya attitude sama, kalau untuk Iki Sido sendiri attitude sama itu tadi sih, latihan vokal. Sama itu tadi memang ya, adab itu paling penting ya, adab atau attitude itu banyak lah dengar segelintir teman-teman kayak artis-artis senior yang melihat ada artis baru yang itu anak kayaknya nggak ada attitude ya, begini soalnya begini, itu yang sering banget kita dengar. Makanya kita selalu menjaga itu attitude itu nomor satu, dengan siapapun orangnya, yang mau itu yang di bawah mau yang di atas, umurnya juga mau yang tua mau yang muda, itu tetap attitude kita jaga, sopan santun gitu nomor satu. Jadi buat orang pasti berkesan lah ketika lihat sopan, oh ini baik ya anaknya, sopan ya ternyata gitu. Yang kedua, skill tadi tetap terus diasah itu. Kalau memang ada kemampuan yang lain yang harus kita asah, keluarkan terus kemampuan itu sih yang membuat kita ini. Sama yang ketiga itu ciri khas kitanya apa, kembar. Jadi ya udah, kita bikin lagi sesuatu hal yang berbeda orang yang tidak miliki, apalagi mereka sendiri kan, kita berdua. Jadi kalau bisa lebih udah kembar, kompak lagi. Nah itu sih. Udah gitu yang terakhir itu harus bisa memanfaatkan yang namanya peluang. Ya, apapun itu yang mungkin ada rezekinya, tawaran itu tadi yang kita jelasin tadi, ya udah ambil aja gitu, coba dulu. Tapi kita jelaskan bahwasanya kemampuan itu sampai sini, apakah boleh begini, apa boleh begitu, sambil kita belajar juga sih dengan apa yang kita geluti tadi. Oke, nah Kak Iki dan Kak Ido, sekarang ini ada dari teman saya yang mau bertanya secara langsung nih sama Kak Iki dan Kak Ido. Monggo untuk Kak Ikinan, dipersilakan. Oke, halo. Nah, kalau Ido main fitness model. Oke, ya sekali lagi selamat ya Kak ya. Terima kasih. Aku jujur gak nyangka sih tiba-tiba jadi penyanyi, tiba-tiba jadi binaraga. Tapi setelah dengar kakak tadi yang bilang mau jadi guru olahraga, oh make sense juga ya ternyata ya. Iya. Gitu, aku mau tanya Kak,
itu kan pasti ada namanya perubahan branding ya. Dari yang awalnya penyanyi terus tiba-tiba jadi seorang binaraga atau olahragawan yang nge-gym terus gitu-gitu. Ubah image-nya gimana Kak caranya? Kan soalnya kita tahu cukup lumayan susah ya branding di Indonesia ini yang tiba-tiba kayak gitu, pandangan orang. Gimana cara Kakak menyikapi itu gitu? Kak, pasti banyak tanggapan di luar sana gitu ya. Soalnya aku sempat search juga gitu. Kakak mungkin itu pertanyaan pertamanya ya, Kak. Kalau untuk kita sendiri sih, kalau perubahan-perubahan kayak gitu yang sekarang itu netizen itu pada suka ya, perubahan-perubahan yang mungkin di luar nalar, yang jadi mungkin ya mereka pikir jadi negatif, tapi impact sama kita tuh yang mungkin kayak olahraga tuh ya, impact sama kita tuh baik banget untuk kesehatan kita. Pertama untuk yang namanya istirahat kita, pola makan kita terjaga, dan bahkan sebenarnya kalau untuk lari banget sih enggak, karena olahraga ini untuk memperlancar pernapasan juga, untuk panjang dari suaranya kita tuh juga nyampe atau tidaknya itu berpengaruh banget dari segi olahraga dan nyanyi itu sendiri. Tadinya awalnya memang mungkin kita coba-coba ya untuk di dunia fitness gitu, tapi alhamdulillah kita coba kok malah enak nih, asik nih, dan ketika nyanyi pun malah ngeplong. Tapi kalau ketika untuk menanggapi suatu tanggapan yang negatif atau baiknya dari terhadap perubahan branding image-nya kita, itu plus minus sih ya, yang harus benar-benar kita terima sih. Tapi apalagi menjadi sosok public figure yang tidak luput dari inceran-ceceran dari netizen ya. Makanya kalau memang kita yakin itu baik buat diri kita sendiri, lakukan, jalani. Gitu. Kalau untuk perubahan image itu sendiri nanti juga akan ngikutin kok. Ya, karena niatnya kita baik. Pengennya apa? Iki Ido kok dari penyanyi dangdut kok langsung berubah ini. Pertama, kita menekuni binaraga atau angkat besi, angkat beban itu whatever lah, terserah. Itu dari tahun 2016. Sekarang doang fitness itu menjadi lifestyle. Sudah menjadi kayak suatu semenjak COVID lah ya, jadi agak rame itu tempat fitness itu di mana-mana gitu ya, alhamdulillahnya gitu. Sekarang sudah lebih notice mereka, lebih kesehatan. Nah sekarang kita udah mulai dari tahun 2016 gitu, jadi ngebangun itu nggak gampang gitu. Mereka mungkin yang menghujat itu nggak tahu sebuah perjuangan prosesnya seperti maintain badan seperti ini seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin mereka yang udah mulai, yang udah tahu ngatur pola makan, istirahat, latihannya mungkin mulai berkurang, oh pantesan ya Iki Ido tuh memang susah ya buat begini. Nanti akan ke branding sendiri sih gitu, maksudnya ke notice ke mereka, oh ternyata susah ya bikin badan seperti ini tuh, jadi pantesan mereka bisa begini gitu. Dan di balik itu kita juga apa ya, alhamdulillah jadi di balik itu kita selipkan kita punya usaha tempat fitness, tempat olahraga. Jadi mau nggak mau tuntutan kita adalah nge-branding tempat fitness kita. Iya. Dan mau siapa brandingnya? Ada brandingnya di sini si Iki Ido gitu, yang bentuk badannya body-nya udah dapat nih gitu. Yang bentuk nyata gitu. Jadi personal branding tempat gym juga gitu. Jadi akhirnya mau yang nggak mau ya memang harus. Jadi kalau menurut Iki juga, kalau branding image itu ya kalau selagi itu baik, merubah branding image ya lakukan aja gitu. Dan perubahan itu pun juga membawa rezeki yang jauh lebih besar mungkin gitu kan. Kita yang selagi itu baik ya, jadi di balik itu kita ada suatu pekerjaan, bisnis kita yang kita harus maintain dan branding sih gitu. Jadi ya apapun itu konsekuensinya tetap nyanyi, tetap dapurnya bisnis, kalaupun beralih dari olahraga ya pasti ada target goals yang harus kita capai gitu. Jadi tempat gym, bangun tempat gym ya pengennya menjamur lah di mana-mana. Nama tempat gym kita tuh ada Ram Fitness. Jadi alhamdulillah sudah 2 tempat yang kita kelola gitu, di sini dan di kampung. Nanti mungkin next insya Allah di mana-mana. Insya Allah di kampung teman-teman nanti kita buat Ram Fitness by 2R. Amin, mudah-mudahan. Gitu sih, Kak. Amin. Oke, thank you banget buat sharingnya Kak. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Kira-kira
selama dari perjalanan itu Kak, dari yang awalnya pengen jadi guru olahraga, meniti karir sampai ikut audisi kecemplung jadi penyanyi, ibaratnya gitu ya Kak ya. Iya, Terus sekarang membangun suatu lifestyle baru jadi binaraga dan akhirnya sampai bisa mengharumkan nama Indonesia juga di Singapura, di kota orang, di negara orang gitu kan. Kira-kira hal yang paling sulit selama itu tuh apa Kak? Apakah dari dari omongan netizennya, ataukah dari kira-kira mentalnya juga gitu-gitu, apa Kak kira-kira Kak? Kalau mental mungkin ya kita alhamdulillah sudah kebal. Kalau mental udah kebal banget, insya Allah. Jadi ya pertama yang susahnya itu kalau menuju ke sana ya. Kalau ini kita satu dulu nih ya. Kalau untuk binaraganya yang susah itu adalah pola makan dan istirahatnya gitu. Karena sebenarnya olahraga dan istirahat itu ada 3 sih yang berkaitan. Yang pertama itu istirahat, yang kedua pola makan, yang ketiga latihannya. Jika memang 3 rangkaian ini tidak dilakukan, maka ototnya tidak akan maksimal gitu, selesai lah gitu kan. Jadi yang susah itu pola makannya gitu. Jadi kerupuk udah enggak, terus nanti hamin sebulan ada masa bulkingnya, masa cuttingnya. Jadi itu nggak pas cutting nanti nasi udah enggak sama sekali, yang minyak-minyakan enggak sama sekali. Jadi memang perjuangan itu yang agak ternyata begini ya gitu ya. Terus harus puasa air juga ya gitu. Terus intensitas latihannya juga ditingkatkan. Yang tadinya cuma seminggu bisa 4-5 kali, ternyata nih satu hari bisa 2 kali ya. Paginya main otot besar, sorenya otot kecil itu. Terus tidurnya juga tidak begadang gitu. Di bawah jam 11 itu harus sudah tidur gitu sih Kak. Jadi itu perjuangannya 3 rangkaian ini sih yang memang. Jadi kalau untuk omongan netizen tuh tergantung kita sendiri untuk menanggapinya. Walaupun mereka mungkin caranya yang salah, melontarkan suatu kata-kata yang kasar atau memang yang tidak enak, mungkin cara mereka seperti itu. Tapi kita menyikapinya itu dengan menjadi suatu motivasi, semangat bagi kita bahwasanya mereka tuh maunya seperti ini sebenarnya. Cuman mungkin salah penyampaian aja gitu. Jadi buat jadi motivasi aja untuk kita sendiri gitu. Karena untuk sambukan juga sih gitu. Dia ngatain kita sebagai awalnya uli, angkat pasir segala macam. Ternyata kita buktiin dengan ikut kompetisi di FIF Singapura National Fitness itu. Ternyata mereka langsung diem. Ya udah gitu. Jadi netizen tuh memang memperkeruh suasana, bisa menaikkan seseorang juga bisa. Jadi ya gimana kita menyikapinya aja. Makanya jadiin aja suatu motivasi aja gitu aja sih. Iya, makanya itu ya Kak ya. Aku sempat lihat itu komennya. Iya, aku sempat lihat yang katanya kuliah apa namanya, tapi pasir. Malah walaupun dibilang kuliah tapi malah lebih berprestasi daripada mereka yang ngatain kuliah. Itulah menjadi semangat aja gitu. Iya, betul. Itu salah satu acuan kita atau motivasi kita buat mengikuti kompetisi itu. Dan insya Allah nanti Desember kita ikut lagi yang di Malaysia. Ya mudah-mudahan kita preparationnya atau conditioningnya juga lebih oke sih ya. Amin. Di balik itu juga Kak, mungkin karena kita bisa menyikapi suatu permasalahan itu atau bulian itu karena memang mungkin di lingkungan kita juga yang selalu yang mengingatkan positif gitu. Misalkan kajian musyawarah dan selalu Mama I selalu juga mengingatin bahwasanya jangan ditanggepin. Bang Irfan Hakim juga jangan dinotis kata-kata yang tidak baik atau dibalasin gitu kan. Kita suka kesel juga dan panas, wajar lah, manusiawi ya gitu. Tapi kadang keingat omongan dari Mama Is, Bang Irfan Hakim juga bilang kalau kita sekali notice mereka yang berkata yang tidak baik, itu akan ikut tuh nanti semuanya pengen dinotis juga. Oh iya, ternyata berarti yang negatif itu jangan dinotis, jangan dihirauin, pura-pura nggak baca aja padahal baca gitu. Yang dinotis itu yang memberi semangat, yang memberi motivasi aja. Yang baik-baik aja, masih banyak kok yang baik. Tapi mungkin ada cara penyampaian yang kurang baik, ya udah biasa aja gitu. Oke, ya benar banget sih Kak. Kadang kalau yang
ibaratnya mereka sirik ya kak ya sama pencapaian kita, makanya pengennya ngejatuhin dengan kata-kata yang mungkin bisa nusuk sampai mental gitu-gitu kan. Betul kan? Ya terus ini terus apa namanya? Tuh mau tanya apa?